Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Damianti. Baiklah, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang kriminologi sekaligus mengkaji RUU PKS melalui kriminologi. Apa sih yang dimaksud dengan kriminologi? Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari atau mencari tahu sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang terjadi karena kejahatan, untuk menjawab mengapa seseorang melakukan tindak kejahatan. Langsung saja kita mengkaji RUU PKS melalui kriminologi. Jelas, RUU PKS sendiri dibuat karena keresahan masyarakat atau perempuan terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada setiap orang. Kenapa sih RUU PKS ini harus segera disahkan? Jawabannya karena kekerasan kekerasan seksual yang terjadi ini selalu tidak berujung, malah semakin meningkat. Dari Komnas Perlindungan Perempuan menjelaskan bahwa 35 perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan seksual perharinya pada tahun 2001 sampai 2011, kurang lebih 10 tahun. Dan total pada tahun 2019 kekerasan terhadap perempuan naik 6%, sebanyak 431.471 laporan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Indonesia. RUU ini dinilai mampu untuk melindungi perempuan di Indonesia dari kekerasan seksual. Dilihat dari Komnas Perlindungan Perempuan, jumlah pengaduan yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2019 selalu ada naik turunnya. Namun pada tahun 2015 sampai 2018 itu memang menurun, tapi pada tahun 2019 kekerasan seksual meningkat lebih drastis. RUU KUHP ini dinilai sangat melindungi kaum perempuan di Indonesia sendiri, karena para korban dapat jaminan karena kekerasan seksual, yaitu pendampingan psikis, sosial, hukum, dan ekonomi. Namun kabar yang sangat duka bagi perempuan di Indonesia adalah akan ditariknya RUU PKS ini dari Prolegnas 2020. Melalui Marwanda Sopang, dia menyebutkan bahwa karena pembahasannya yang terlalu rumit dan malah menggantikan 2 RUU baru, yaitu RUU Kesejahteraan Lanjut Usia dan RUU Penanggulangan Bencana. Dan kabarnya RUU 2 ini akan selesai pada awal atau sebelum Oktober 2020. Kita lihat apa akibat yang terjadi kepada kaum perempuan setelah menerima perlakuan atau kejahatan seksual kepada dirinya. Pasti mengalami shock atau down yang terjadi pada dirinya sendiri, bahkan sampai memikirkan untuk menghilangkan nyawa. Dan berhubung
RUU undang-undang yang saat ini tidak mengatur tentang secara terperinci untuk melindungi perempuan, maka perlulah RUU PKS ini untuk secepatnya disahkan agar perempuan di Indonesia merasa aman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, sedikit ilmu yang saya ambil dan beberapa informasi yang saya dapat dari media-media yang ada di Indonesia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perempuan Indonesia.